Latar belakang. Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh manusia. Akan tetapi, tidak semua orang menghargai makanan sebagaimana mestinya. Pasalnya, masih banyak sekali data yang menunjukkan tingginya angka food waste di seluruh dunia, salah satunya Indonesia. Berdasarkan laporan dari United Nations Environment Program atau UNEP yang bertajuk Food Waste Index 2021, Indonesia tercatat sebagai negara dengan produksi sampah makanan terbanyak di Asia Tenggara dengan total sampah makanan mencapai 20,93 juta ton tiap tahunnya. Meskipun faktanya, indeks angka kelaparan di Indonesia masih tinggi. Oleh karena itu, kita perlu memulai suatu langkah untuk mengatasi masalah food waste ini. Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan meal prepping, yaitu kegiatan menyiapkan bahan makanan untuk suatu periode sehingga tidak akan ada bahan makanan atau makanan yang terbuang, dengan tujuan untuk mengurangi sampah atau sisa makanan. Akan tetapi, meskipun sangat bermanfaat dalam membantu mengurangi produksi sampah makanan, masih banyak yang enggan melakukan meal prepping karena berbagai alasan, seperti kekurangan waktu atau ketidakmampuan untuk memutuskan apa yang akan dimasak. Kami melihat hal tersebut sebagai peluang yang dapat dikembangkan menjadi ide bisnis yang tentunya dapat membantu orang-orang yang kesulitan dalam membuat meal prepping, sekaligus dapat berkontribusi untuk mengurangi angka food waste di seluruh dunia, khususnya Indonesia. Ide bisnis ini akan dikembangkan menjadi sebuah aplikasi yang bernama ByWaste, yaitu aplikasi yang berisi meal prepping untuk harian, mingguan, atau bulanan dengan kategori vegan dan non-vegan. Aplikasi ini juga akan berisi pengetahuan dan fakta-fakta menarik mengenai food waste, serta akan memberikan tampilan visual yang menarik. Selanjutnya, rencana pelaksanaan. Gambaran detail pelaksanaan. Ide rencana bisnis yang kami usulkan adalah membuat meal prepping, yang di dalamnya akan terdapat menu-menu yang sudah ditakar pas supaya tidak ada makanan yang tersisa. Ide bisnis ini akan dikembangkan menjadi sebuah aplikasi yang bernama ByWaste dengan menggunakan moto Buy Less, Buy Waste yang mengartikan untuk membeli lebih sedikit bahan makanan supaya tidak terjadi food waste. Seperti yang dilihat pada gambar di bawah ini, terdapat logo dari ByWaste itu sendiri. Ini gambaran aplikasinya, di mana kita akan memasukkan email dan password, di mana akan terdiri dari non-vegan dan vegan, dan berbagai jenis lainnya. Isi pasar atau market analysis. Memiliki kompetitor yang terbilang masih sedikit merupakan poin unik dari ide bisnis ini karena termasuk salah satu bisnis yang jarang ada di Indonesia. Berikut adalah hasil analisis SWOT dari rencana bisnis kami. Strain atau kekuatan. Yang pertama, ikut mendukung pemerintah dalam mengurangi limbah sampah terutama limbah organik. Yang kedua, dapat diakses melalui smartphone baik layanan web ataupun aplikasi. Yang ketiga, desain visual aplikasi yang menarik. Yang keempat, pengguna dapat berasal dari seluruh Indonesia termasuk masyarakat yang peduli terhadap masalah sosial dan masyarakat yang tidak sempat membuat meal prepping. Dan yang kelima, kompetitor yang masih sedikit. Berikutnya adalah weakness atau kelemahan. Yang pertama, lemahnya daya saing pada tahap awal permulaan. Yang kedua, usaha yang masih sangat jarang dan belum terlalu dikenal oleh masyarakat luas. Dan yang ketiga, biaya pembuatan aplikasi dan perbaikan yang cukup mahal. Opportunity atau kesempatan. Yang pertama, jumlah kompetitor yang masih sedikit. Dan yang kedua, rasa penasaran masyarakat terhadap layanan baru. Dan yang terakhir, threat atau ancaman. Yang pertama, modal usaha yang minim. Yang kedua, keamanan data-data yang sulit untuk dijamin. Dan yang ketiga, potensi adanya hacker. Fungsi bisnis meal prepping ini yaitu untuk mengurangi limbah food waste. Dengan mengurangi limbah sampah makanan, juga bisa mengurangi produksi gas metana yang dapat mempengaruhi pemanasan global. Manfaatnya dari meal prepping ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu environment, sosial, dan ekonomi. Ini sama dengan top bottom line. Untuk
environment, yaitu untuk membantu mengurangi food waste di lingkungan sekitar. Untuk sosial, memberikan edukasi food waste kepada masyarakat untuk tidak membuang-buang makanan dan juga membantu masyarakat yang kesulitan dalam membuat meal prepping. Yang ketiga, ekonomik, yaitu membantu masyarakat untuk cost saving agar masyarakat tidak boros dan tidak menyia-nyiakan makanan. Manfaat lainnya yaitu untuk memperoleh profit dan keuntungan. Kelima, keberlanjutan rencana bisnis. Yang pertama adalah keberlanjutan ide rencana bisnis dan pengembangan bisnis. Fokus utama aplikasi ByWaste ini adalah menyediakan takaran makanan bagi seseorang dengan tujuan dapat mengurangi food waste akibat makanan yang berlebih. Kami juga merencanakan perkembangan aplikasi yang kami buat dengan menambahkan fitur-fitur lainnya seperti resep makanan dan informasi-informasi penting terkait dengan makanan dan food waste untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan food waste. Selain itu, dalam perkembangannya, kami juga akan menyediakan fitur untuk berlangganan dengan aplikasi ByWaste untuk mendapatkan akses fitur yang lebih banyak dan bervariasi. Tampilan visual aplikasi ByWaste juga akan terus dikembangkan dan disesuaikan dengan tren atau gaya masa kini, sehingga aplikasi kami dapat menarik perhatian pengguna dan tidak membosankan. Yang kedua adalah keberlanjutan dalam menghadapi berbagai resiko. Dalam menciptakan aplikasi ini, tentunya ada berbagai resiko yang akan kami hadapi, baik itu dari internal maupun eksternal. Aplikasi ByWaste akan dirancang dengan perencanaan yang sangat matang. Salah satu faktor resiko yang akan kami hadapi dalam perkembangan bisnis kami adalah pesaing. Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah identitas dari bisnis kami yang mampu membedakan keunggulan bisnis kami dengan pesaing. Dengan menanamkan identitas yang kuat terhadap bisnis kami, akan sangat mudah pula bagi kami untuk menciptakan strategi-strategi dalam menghadapi berbagai resiko yang akan terjadi. Fokus aplikasi kami yaitu pengurangan food waste dengan meal prepping merupakan salah satu identitas utama kami dan keunggulan dari bisnis kami. Kami juga akan menerima saran dan kritik dari para pengguna dalam perkembangan aplikasi ini dan melakukan analisis dan riset terhadap perusahaan kami sehingga identitas perusahaan kami dapat dirasakan oleh para pengguna. Monitoring atau pemantauan secara teknis juga akan kami lakukan secara berkala untuk menghindari dan segera mengatasi permasalahan teknis yang kemungkinan akan terjadi pada aplikasi ByWaste. Yang kedua adalah keberlanjutan dalam menghadapi berbagai resiko. Dalam menciptakan aplikasi ini, tentunya ada berbagai resiko yang akan kami hadapi, baik itu dari internal maupun eksternal. Aplikasi ByWaste akan dirancang dengan perencanaan yang sangat matang. Salah satu faktor resiko yang akan kami hadapi dalam perkembangan bisnis kami adalah pesaing. Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah identitas dari bisnis kami yang mampu membedakan keunggulan bisnis kami dengan pesaing. Dengan menanamkan identitas yang kuat terhadap bisnis kami, akan sangat mudah pula bagi kami untuk menciptakan strategi-strategi dalam menghadapi berbagai resiko yang akan terjadi. Fokus aplikasi kami yaitu pengurangan food waste dengan meal prepping merupakan salah satu identitas utama kami dan keunggulan dari bisnis kami. Kami juga akan menerima saran dan kritik dari para pengguna dalam perkembangan aplikasi ini dan melakukan analisis dan riset terhadap perusahaan kami sehingga identitas perusahaan kami dapat dirasakan oleh para pengguna. Monitoring atau pemantauan secara teknis juga akan kami lakukan secara berkala untuk menghindari dan segera mengatasi permasalahan teknis yang kemungkinan akan terjadi pada aplikasi ByWaste. Adapun poin SDG yaitu poin ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab menjamin pola produksi dan konsumsi berkelanjutan. Masih banyak penduduk atau masyarakat di Indonesia yang kebutuhan dasarnya pun belum layak. Tindakan yang dilakukan salah satunya bisa dengan cara mengurangi sisa makanan untuk menciptakan produksi dan rantai pasokan yang efisien melalui aplikasi ByWaste.
Kemudian, adapun indikator-indikator yang mendukung adalah 12.3 yaitu mengurangi limbah pangan, kemudian 12.4 meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Selanjutnya 12.7 yaitu mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan melalui aplikasi ByWaste. Dan yang terakhir adalah 12.8 yaitu masyarakat memiliki informasi dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan maraknya sampah makanan, kita perlu mulai mengambil langkah sekecil apapun untuk mengatasi masalah food waste. Salah satu cara yang bisa dilakukan dengan melakukan meal prepping, di mana meal prepping ini merupakan kegiatan menyiapkan bahan makanan untuk suatu periode, harian, mingguan, atau bulanan. Dengan adanya meal prepping, kita dapat membantu dalam hal mencegah seseorang membeli terlalu banyak bahan makanan. Selain itu, dengan melakukan meal prepping, setidaknya kita tahu bahwa ada stok makanan yang bisa kita olah sebentar untuk menjadi makanan yang siap dinikmati. Dengan begitu, kita bisa lebih menghemat waktu. Membantu menghemat biaya makanan menjadi salah satu manfaat penting dalam melakukan meal prepping, karena kita dapat membeli bahan dalam jumlah besar, membekukan makanan tambahan untuk nanti, dan yang terpenting, menghabiskan lebih sedikit uang untuk makan di luar. Dengan adanya ide bisnis meal prepping ini juga dapat membantu masyarakat untuk memenuhi targetnya mengurangi limbah yang dihasilkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa potensi dari ide bisnis ini sangat besar peluang keberhasilannya, serta memiliki peluang yang bagus untuk sukses. Saran: ide bisnis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih bagian dari tahap perencanaan. Harapan kami untuk aplikasi ByWaste dapat bermanfaat dan juga dapat menarik perhatian dari semua kalangan di masyarakat agar untuk lebih cerdas dalam mengelola maupun meminimalisir sampah makanan. Namun, kami perlu untuk terus mengembangkan ide bisnis ini agar lebih informatif untuk masyarakat. Mengingat tingkat sampah dapur yang masih tinggi di Indonesia, kami mengharapkan dengan adanya inovasi digital ini dapat mengedukasi gaya hidup dan pola makan masyarakat yang lebih cermat.